Eh, cerpen ya, bukan film pendek. Oh, cerpen, Cerita maaf, pendek oke. bercerita ya. Hai, selamat malam, nama saya Aldo. Eh, Mengapa cerpen? Saya dari kecil saya suka banget menulis, saya suka membaca. Terus sampai sekarang, sampai kerja pun tetap menulis dan tetap berkarya melalui cerita. Tapi sebelum itu saya mau menceritakan bahwa dalam storytelling menurut saya adalah seperti memasak. Dia punya bagian-bagian bumbu-bumbu, dia memberikan satu perpaduan sehingga pas kita menikmati kita senang sekali. Tapi yang inti adalah kita mau bikin apa sih? Kita mau masak apa sih? Saya rendang tadi. Oh, rendang itu enak, kita bahagia. Rendang itu pedas sekali, kita nggak bahagia. Nah itu yang kita harus perhatikan, gitu. Kita harus jaga kuat. Kemudian pada saat seorang penulis cerpen dan membagikannya kepada para pembaca akan menerima sebagai hadiah. Dia akan wah senang gitu ya kalau cerpennya bagus. Tapi sebenarnya itu seperti Trojan horse, itu seperti virus. Sebenarnya kita mau membrainwash, mau memberikan suatu propaganda sedikit lah, mengubah cara pikirnya sedikit lah. Ya jadi cerpen itu, story itu harus dibuat berangkai dari akar, batang sampai pohon, dahan, sampai daun-daunnya juga harus utuh gitu ya. Dan apa yang membuat utuh? Apa yang membuat pohon itu menjadi pohon? Daun, batang, akar, naratif, rangkaian kejadian-kejadian yang membangun sebuah story. Story itu adalah rangkaian dari kejadian-kejadian ini yang akhirnya bisa menjadikan sebuah bentuk sehingga bisa dinikmati oleh para pembacanya. Dan bentuk-bentuk naratif ini dibagi 3, fiksi, historical fiction, dan non-fiction, seperti yang kita ketahui bersama. Dan cerpen ini termasuk di fiction, bisa juga historical fiction, tapi saya akan bahas lebih banyak ke fiction. Di dalam bentuk naratif yang fiction ada bentuk-bentuk seperti puisi, novela itu galau, porsi galau antara cerpen atau novel, dan naskah drama atau screenplay. Dan di sini tahun ini yang menang Nobel Literatur adalah Alice Munro dari Kanada. Dia penulis short story khusus. Lalu apa bedanya short story dan novel? Kenapa novel? Karena saya juga suka baca novel. Tapi kenapa saya dan teman-teman membentuk komunitas Pun Cerpen? Apa sih bedanya novel dengan cerpen? Tentu yang pertama ya, karena cerpen adalah pendek, durasinya pendek. Sedangkan novel itu panjang. Kita menghabiskan, mungkin cerpen bisa 1 jam, 2 jam, atau mungkin setengah jam. Novel kita bisa habiskan mungkin 3 jam, atau mungkin seminggu, atau kasus saya mungkin pernah 6 bulan. Banyak lama sekali ya. Kemudian karena lama itu, novel itu kadang-kadang boring. Saya pernah berhenti di satu bab dalam sebuah novel, di bab 7 saya ingat baca Norwegian Wood, itu Haruki Murakami adalah favorit saya. Baca bab 7, saya skip 3 bulan di situ. Terus udah gitu pas baca lagi, aduh, nah itu yang membuat novel akan seperti itu gitu. Sedangkan short story enggak, kita sampai habis. Dan perbedaannya lagi, novel Welcome to the Jungle, kompleks banget. Subplotnya banyak sekali, kemacetan di mana-mana, ada orang bunuh diri, ada mobil tabrakan. Sedangkan short story itu tenang, meditatif, tapi sebenarnya lebih dalam lagi karena dalam durasi yang pendek itu kita harus menyampaikan sesuatu. Dan tentu saja seperti yang tadi juga pembicara-pembicara sebelumnya katakan, terutama Mas Salman, bahwa novel atau cerita story pada umumnya butuh karakter, agen penggerak cerita. Novel itu karakter lebih dari 1. Pastinya saya nggak pernah, mungkin sedikit tapi tapi sebagian besar karakter lebih dari 1, sedangkan cerpen tidak. Cerpen bisa dengan 1 orang, bahkan tanpa karakter pun bisa. Short story lebih efektif, straight to the point, seperti film pendek juga. Segala sesuatu yang pendek itu 1 kalimat itu lebih nendang katanya dibandingkan yang panjang. Kemudian sebagai penulis, apa sih yang kita pikirkan? Apa sih kendala-kendala yang penulis cerpen itu biasa alami sebenarnya? Banyak sekali sebenarnya yang menjadi hambatan buat penulis cerpen. Yang pertama tentu tidak boleh atau sebaiknya tidak terlalu banyak bertele-tele, tidak memberikan bunga-bunga atau tarian-tarian kata-kata.
telling. Too much telling and not showing itu tidak baik, dan itu yang membuat cerpen-cerpen saya sendiri akhirnya kurang bagus gitu, tidak bisa dinikmati orang, bahkan dirobek mungkin. Kemudian pendekkan cerita ini lebih sulit dibanding memanjangkan cerita. Kalau misalnya memanjangkan cerita, kita bisa aja memasukkan plot lain, tapi kemudian pada saat kita melihat cerpen kita 30 halaman, wow, bagaimana cara memendekkannya akan sangat sulit. Itu tantangan-tantangan bagi seorang penulis cerpen. Jadi short story itu menurut saya lebih mudah untuk dimengerti, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu juga, karena novel juga kadang-kadang lebih mudah daripada cerpen. Tapi akan lebih sensitif, dan karena lebih sensitif ini kita harus lebih kreatif dalam membuatnya, juga dalam membacanya harus lebih interpretatif. Nah ini contohnya, menurut saya cerpen itu akan sangat menarik apabila dijadikan bahan untuk inspirasi dibanding novel. Contohnya novel dijadikan film Harry Potter dan Da Vinci Code, banyak scene-scene yang terbuang, banyak adegan-adegan yang menarik yang terbuang. Tidak seperti misalnya cerpen-cerpen yang akhirnya difilmkan, The Birds, Hitchcock, Brokeback Mountain, Ang Lee, dan Rashomon, Akira Kurosawa. Ini nonton nih film-film bagus ini, dan cerpennya memang juga bagus-bagus sekali. Tetapi karena cerpen ini pendek, makanya memanjangkan durasinya menjadi 90 menit akan lebih membuat para pembuat filmnya menjadi lebih kreatif dan lebih bisa berimprovisasi. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya menurut saya cerpen itu harus diperhatikan. Kita harus membaca lebih banyak cerpen dibanding novel menurut saya, karena di Indonesia ini kasus saya adalah orang-orang lebih banyak melihat novel dan jarang ke cerpen, karena orang-orang mungkin lebih suka sesuatu yang lebih panjang, lebih bisa masuk ke dalam. Tapi buka deh boncerpen.com, mungkin kalian bisa menemukan sesuatu yang lain di sana. Terima kasih.